Salam damai dalam Yesus Kristus. Judul daripada renungan hari ini dari saya adalah Tubuhmu bukan milikmu. Kita akan mulai baca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sering mendengar bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan bahkan terlalu sering dan terlalu biasa dengan kata ditebus. Namun apa sebenarnya makna dari kata ditebus tadi? Dengan menebus, kita memperoleh kembali kepemilikan atas sesuatu dengan melakukan pembayaran. Dalam hal ini, karena Tuhan yang melakukan pembayaran, oleh karena itu Tuhan yang memperoleh kepemilikan atas kita dan sehingga kita menjadi miliknya. Yang terlintas di pikiran saya ketika saya mendengar kata tebus adalah tempat pegadaian, yaitu tempat di mana ketika seseorang membutuhkan uang, dia bisa menggadaikan barang miliknya. Seseorang menyerahkan barang miliknya, misalnya cincin emas, HP, laptop, dan lain-lain sebagainya ya. Semuanya itu digunakan sebagai jaminan atas uang tunai yang dia pinjam. Barang yang diserahkan dapat diambil kembali ketika hutangnya dilunasi atau ditebus. Dan jika tidak ditebus sampai dengan jangka waktu tertentu, maka barang yang digadaikan akan menjadi milik pegadaian. Kita tidak lagi memiliki hak atas barang yang sudah digadaikan. Kita kembali ke Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di sebelum Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, manusia adalah milik Allah. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi milik iblis, menjadi milik dosa. Sehingga secara turun-temurun kita adalah keturunan Adam dan Hawa dan kita adalah menjadi milik dosa. Sebelum kita bertobat, kita adalah hamba dari dosa, kita adalah milik dosa, dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita telah ditebus dari dosa dengan harga yang mahal. Jadi kepemilikan atas kita sudah berpindah kembali dari milik dosa menjadi milik Yesus. Kita ini adalah barang tebusan Tuhan Yesus dan telah menjadi miliknya kembali. Harga tebusannya sangat mahal, yaitu dengan darahnya, dengan mati di kayu salib yang penuh kesengsaraan. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan yang hidup pada zaman Musa tinggal di dalam kemah suci, dan kemudian pada zaman Raja Salomo tinggal di dalam bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Yang juga pada zaman sekarang adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam orang-orang Kristen yang hidup taat kepadanya. Saudara-saudari sekalian, di Perjanjian Lama di zaman Musa, Tuhan tinggal di dalam kemah suci dan hanya imam agung yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana Tuhan hadir di situ. Tuhan yang sama tinggal di dalam bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, dan peraturan yang sama masih berlaku bahwa hanya imam agung yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan di masa sekarang, Tuhan yang sama yaitu Roh Kudus mau hadir dan tinggal di dalam tubuh kita yang seharusnya kita jaga kekudusannya. Namun sayang seringkali kita kotori dan sangat tidak layak untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita. Selanjutnya kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba Allah, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam hal ini Rasul Paulus berkata bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar agar kita dapat dijadikan menjadi bait Allah. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka seperti dikatakan tadi di atas di 1 Korintus 6 ayat 19, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka disebutkan bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita tidak memiliki hak untuk melakukan apa saja sesuka hati kita, dan Tuhan taruhkan rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tentunya sebagai pemilik, kita ingin hidup kita sesuai dengan firman-Nya, dan karena tubuh kita ini adalah bukan kita miliki. Bagaimana kita memperlakukan barang pinjaman dari orang lain ketika suatu hari kita meminjam barang ya? Tentunya kita akan memakainya dengan rasa bersyukur, dan kita akan bertanggung jawab, dan kita akan juga menjaga dan memeliharanya dengan baik sesuai dengan keinginan pemiliknya. Seperti kita baca di 1 Korintus 6 ayat 20, di ayat yang di atas tadi, dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tidak diminta untuk membayar tubuh pinjaman kita, yang tentunya kita tidak akan mampu untuk membayarnya, karena darah Yesus yang digunakan untuk menebus dosa kita adalah sangat mahal. Kita sebaliknya diminta untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita, yaitu tentunya dengan tidak mencemarinya dengan dosa. Kita bayangkan, saudara-saudari, bagaimana seringkali kita mencemari tubuh kita yang adalah bait Allah dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak terbayang jika hal ini terjadi di Perjanjian Lama, ya. Jika seseorang mencemari bait Allah, orang tersebut tidak akan hidup. Dengan tidak melakukan tata cara yang benar di dalam bait Allah saja, mereka akan dapat mati, ya, apalagi mencemarinya. Ayat yang terakhir kita baca di Ulangan 7, ayat 7, 8. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi sama seperti orang Israel ditebus dari perbudakan Mesir, di mana ini adalah simbol dari perbudakan dosa di masa sekarang. Kita telah ditebus dari perbudakan dosa dan kita telah menjadi miliknya. Dari milik kegelapan sekarang kita adalah milik terang. Dalam konteks masa lalu, seorang budak tidak memiliki hak apapun karena dia adalah milik seseorang yang telah membelinya. Meskipun kita telah ditebus oleh Tuhan dan telah menjadi miliknya, kita masih diberikan kebebasan untuk memilih untuk hidup berperilaku untuk memuliakan Dia atau mencemari bait Roh Kudus yang begitu suci. Perilaku mana yang kita pilih? Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan kekudusan hidup kita. Suatu hari kita pernah kedatangan tamu yang kebetulan juga bukan teman kita, namun adalah teman dari saudara yang kebetulan menginap di rumah kita. Tamu tersebut ketika bertamu sangat merasa di rumah sendiri, dan tanpa dipersilahkan dulu dia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dapur kita dan melihat-lihat peralatan dapur kita dan mulai bertanya-tanya mengenai hal-hal yang sangat pribadi. Kira-kira bagaimana perasaan kita sebagai pemilik rumah ya? Tentunya kurang suka, dan tentunya ada sebenarnya aturan sopan santun atau standar aturan ketika kita bertamu ya, berada di rumah yang bukan milik kita sendiri. Mari kita juga ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, dan bait Allah ini adalah milik Tuhan. Jika demikian, kita harus mau tunduk dan taat akan peraturan-peraturan Tuhan, yaitu dengan hidup kudus. Saya akan tutup dengan kata-kata sebagai berikut.
Jangan kita merasa di rumah sendiri dan berbuat sesuka hati dengan tubuh kita yang bukan milik kita, yang adalah bait Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.